Memasuki masa tenang, Bawaslu bersama tim gabungan KPU dan Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di Kota Bandung. Ribuan APK pun mulai dari baliho, bendera, serta spanduk yang dipasang di sepanjang jalan Kota Bandung diturunkan. Ribuan alat peraga kampanye, mulai dari baliho, bendera, dan spanduk di sepanjang jalan di Kota Bandung, diturunkan oleh tim gabungan Bawaslu, KPU, dan Satpol PP. Penertiban APK ini dilakukan karena mulai tanggal 11 Februari sudah memasuki masa tenang, di mana apapun yang berkaitan dengan kampanye harus sudah bersih, termasuk APK. Menurut Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti mengatakan, penertiban APK ini dilakukan secara bertahap dan bekerja sama dengan Satpol PP. Kota Bandung sebagai ikon Jawa Barat dipilih untuk menjadi trigger daerah lain dalam menertibkan APK dalam memasuki masa tenang ini. Secara bertahap. Nah, ini dilakukan dengan bersama mitra. Dalam konteks ini adalah Satpol PP yang kemudian menurunkan berbagai pasukannya. Informasi di Kota Bandung ini diturunkan 60 personil dari Satpol PP untuk saat ini, tapi nanti akan terus berganti, besok pagi akan ada yang melanjutkan lagi, sehingga totalnya 2.700 ya Pak Kasat? Ya, siap Bu. 2.700 Satpol PP yang ada di Kota Bandung yang diturunkan khusus untuk menertibkan alat peraga kampanye. Kenapa Kota Bandung menjadi penting untuk kita perhatikan? Karena ini menjadi ikon dari Jawa Barat. Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung tentu akan menjadi trigger juga untuk dipastikan seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, bahkan seluruh provinsi, untuk kemudian melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal. Betul, dalam konteks ini kan kita punya ketentuan ya, di mana masa kampanye itu sebagaimana diatur termasuk dalam PKPU, itu berkenaan dengan yang namanya proses masa kampanye, berarti seluruh aktivitas kampanye nggak ada, seluruh alat peraga kampanye nggak ada, yang fisik maupun yang digital. Nah, yang digital bagaimana cara Bawaslu mengawasinya? Kami punya patroli pengawasan cyber, itu untuk memastikan bahwa seluruh masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Himbauan sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu, karena sangat baik jika partai sendiri yang menurunkan, siapa tahu kan masih akan digunakan misalnya bendera partai, karena tahapan pilkada itu beririsan, maka kalau partai yang menurunkan tentu akan bisa dimanfaatkan. Berbeda ceritanya kalau yang diturunkan lalu teman-teman Satpol PP dengan Bawaslu, maka kami tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa alat peraga yang diturunkan itu dalam kondisi baik, karena prosesnya sesungguhnya harusnya partai melakukan secara mandiri. Paling lambat 1 hari menjelang pungut hitung seluruh APK harus sudah diturunkan. Kalau dalam 1 hari itu kemudian 1 hari jelang pungut hitung belum juga bersih, termasuk inisiatif dari partai politik, maka seluruhnya kemudian nanti akan ditertibkan oleh Satpol PP. Nah, nanti dikemanakan APK-nya? Tentu APK-nya ada yang bisa didaur ulang, ada yang kemudian dianggap sampah sehingga harus dimusnahkan. Dalam penertiban APK ini, Satpol PP menerjunkan sebanyak 2.700 personil dan ditargetkan selesai 1 hari menjelang pencoblosan. 2.700 karena memang kita melibatkan di sampai tingkat kelurahan, kecamatan, di Satpol PP sendiri, termasuk juga kegiatan yang malam ini kurang lebih 2.000. Ya, kita tetap, kalau kita kan dalam suatu ada pemerintah Kota Bandung, nanti kita akan koordinasi terus ya. Di sisi lain juga kita berharap dari partai-partai juga kan itu masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan sampaikan ke Bawaslu tadi, bahwa silakan dari partai kalau yang mengambil misalkan benderanya, kalau masih ada tahapan pilkada nanti silakan. Ada di Bawaslu barang bukti juga ada di Satpol Kota Bandung ya, dan itu sudah tercatat jumlahnya, tercatat sama apa yang jumlahnya. Bawaslu dan Satpol PP menghimbau kepada setiap partai politik untuk menertibkan APK-nya sendiri agar bisa digunakan kembali suatu saat nanti.